ternyata untuk mendokumentasikan sebuah perjalanan kejadian lewat tulisan yang pendek-pendek dan ringan itu bisa dibuat puisi. Ternyata enak juga ya. Dan saya mulai berpikir bahwa ternyata setiap yang fiksi berangkat dari yang fakta ternyata. Ya. Hanya Sapardi, Al-Marhum Sapardi itu bahwa karya sastra itu kan kelahiran karya sastra itu tidak bisa dilepaskan dari kondisi masyarakatnya. Ya salah satunya ya pengalaman-pengalaman penulisnya itu ya. Ya. Penulis itu keren di nama, kere di keuangan. Oh. Ya, itu kan gini. Kalau jadi penulis ya biar kiri harus berusaha kan. Iya. Harus punya pekerjaan sampingan, bukan sampingan sih, bahkan harus pekerjaan inti yang bisa dijadikan pemasukan inti dalam hidupnya. Nah, sekarang saya lagi bersama Mas Waris Rofi. Ini adalah seorang penyair, terpenis, Buayawan. ya. Kita akan berbincang-bincang tentang proses kreatifnya ya untuk kesempatan kali ini. Kira-kira kalau Mas Rofi sendiri, saya panggil Mas Rofi ya. Iya. Lebih enak Mas Rofi dari Mas Waris ini. Iya. Karena kalau Mas Waris itu kan takutnya dikira Ketua Bawaslu Jawa Timur. Iya. Itu. Nah, kalau menyukai sastra sejak kapan ya? Sebenarnya ceritanya panjang itu, Mas. Ya. Kaset ya. Awalnya saya tidak langsung ke sastra. Dulu saya benci sastra. Oh iya. Iya. Awalnya saya itu bukan menulis, dari membaca. Waktu saya di MI kelas 3 itu, kebetulan di sekolah itu ada buletin Iqra namanya. Buletin yang terbit 2 mingguan, itu per 2 minggu sekali terbit. Kemudian saya yang kelas 3 itu tertarik untuk membaca. Kelas 3 ya? Kelas 3 MI. Oh, kelas 3. Sudah kelas 3 MI sudah tertarik Membaca humor tapi biasanya karena kebetulan itu rubrik di Iqra itu bermacam-macam termasuk humor yang saya sukai. Dan saya membaca itu sebenarnya bukan tertarik untuk membaca yang lain, tapi humor karena ada lucunya. Yang lucu-lucu gitu ya. Iya. Dan itu yang membuat saya ketagihan hingga setiap kali terbit saya pasti membeli. Iqra apa? Buletin. Buletin Iqra. Dan yang saya baca adalah humor. Kemudian saya kelas 4, kelas 5 karena seringnya membaca di Iqra itu akhirnya meluas ke rubrik yang lain. Termasuk ke puisi, opini, dan hikayah. Hikayah itu cerpen gitu ya. Dari hal yang lucu ke hal-hal yang serius. Karena mungkin stok humor di rubrik itu kan terbatas mungkin hanya 3. Sehingga saya itu kekurangan stok humornya, maka iseng-iseng baca yang lain. Jadi saya kok tertarik juga untuk membaca yang itu. Kemudian saya mencoba menulis waktu kelas 6. Saya coba menulis humor juga. Enggak. Pertama saya menulis bebas, tidak humor, tidak artikel, pokoknya suka-suka lah. Sesuka-suka, semau saya. Jadi itu kelas 6. Kelas 6 MI ya? Kelas 6 MI sudah mulai menulis yang suka-suka lah. Ya, yang suka-suka, tapi masih belum masuk ke genre apapun, bukan puisi, bukan. Saya tulis biasanya di buku-buku buku-buku bacaan saya yang kelas 6 kan. Kelas 6 saya juga kebetulan bapak saya itu seorang pedagang. Dulu itu biasanya almarhum bapak saya itu ngambil sarungnya itu melaknya ke Pasar Anom di sini. Dia sering diantara oleh-oleh yang bapak kasih ke saya itu bukan hanya jajan, tapi ada buku Siksa Neraka apa itu yang itu anak-anak berdoa. Ya, yang sekarang difilmkan itu ya? Pokoknya Siksa Neraka. Yang ada filmnya kan? Siksa Neraka itu ya? Anak-anak berdoa gitu. Jadi kisah Wali Songo itu juga Mas. Jadi itu saya baca, kemudian di bagian-bagian tepinya itu saya tulis entahlah kata-kata dah pokoknya. Itu bukan puisi, bukan humor, dan tak masuk ke genre apapun, asal nulis saja. Kelas 6.
Mungkin semacam aforisme itu ya, kata-kata bijak misalnya gitu. Iya, belum bijak sih sebenarnya. Kata-kata mengapa saya bilang belum, karena itu asal-asalan. Apa yang ada di otak saya, entah itu bagus atau jelek, yang penting dituangkan. Yang terlintas kita tangkap. Kita tangkap, kita tulis. Kemudian setelah MTS di sekolah saya itu ada mading cakrawala. Kebetulan di situ saya MTS sudah bisa nulis, bisa menerima karya siswa MTS. Aktif di majalah dinding juga ya? Ya, kelas 2 saya dikasih tugas untuk jadi pimret oleh teman saya namanya Amir, sekarang ada di Malang gitu. Mantan ketua OSIS Sumeneb juga teman kelas saya itu ngasih tugas ke saya untuk menggawangi ini mading cakrawala di MAN gitu ya? Bukan, di MTS. Oh, di MTS-nya. MTS Al-Huda, Kabupaten Timur. MTS Al-Huda 2. Oh, majalah dinding cakrawala gitu ya? Namanya cakrawala. Nah, di saat seperti itu yang namanya pimret itu ya mengerjakan tugas mungkin di luar tupoksi sudah ya, karena ketika tidak ada rubrik, saya yang ditunjuk oleh Amir untuk ngisi rubrik-rubrik yang kosong. Makanya disitulah saya kemudian mau tidak mau harus mengisi, kadang puisi, kadang berita, kadang humor ya, yang multi talent lah. Ya, bukan enggak juga sih. Tapi lebih pada keterpaksaan sebenarnya. Iya, jadi terpaksa ngisi berbagai rubrik itu ya. Rubrik ketika kosong, dan itu Mas Kak Set, yang paling saya ingat itu belum pakai laptop ya. Itu pakai mesin ketik yang kalau dikerjakan malam-malam itu tak pokoknya sambil apa ya, kayak ada inspirasi yang melompat-lompat gitu. Iya. Dari bunyinya gitu. Nah, dari mading cakrawala itulah kemudian saya terbiasa menulis, tapi saya katakan tadi tidak suka sastra, saya lebih ke opini. Gitu. Karena awal-awalnya lebih suka sama opini ya? Opini. Karena saya sastra itu identik dengan fiksi, dan setiap yang fiksi dalam pemahaman saya dulu ini ya, itu hayalan, dan hayalan itu sama dengan nihil. Waktu dulu. Ya. Makanya, lalu sejak kapan mulai artinya sebenarnya menekuni atau mungkin benar-benar tertarik kepada yang namanya persoalan sastra itu? Nah, di saya MA-nya di MA Nasatul Muta'allimin di Kiai Terdiri itu. Di sana sudah ada buletin gelora, perpustakaan juga ada, dan saya sering bersentuhan dengan banyak buku termasuk non fiksi. Dan kebetulan saya sebangku itu dengan Holis, mungkin masih tahu NK Gapura. Oh iya. Ya, sekarang jadi wartawan jurnalis itu ya? Kompas. Oh, iya. Itu sebangku dengan saya. Iya. Holis itu dulu nulis puisi, saya yang biasanya mengejek, kenapa nulis puisi Bang, ini kan gimana kayak perempuan aja ya gitu. Saya mikirnya seperti itu. Karena orang nulis puisi itu suka melamun mungkin. Nah, mungkin dia. Saya nggak suka sama fiksinya waktu itu, karena fiksi waktu itu pemahaman saya ya nihil. Ya, itu. Tidak nyata lah. Tidak nyata. Gitu. Kemudian saya cuma membacanya itu sudah ada ketertarikan. Iya. Yang saya baca awal tertarik itu yang cerpennya Mas Edi Hayubino. Edi Hayubino ya. Ocung itu ya. Cerpen Ocung yang kalau tidak salah itu Elkis. Itu yang sering saya temukan di perpustakaan di Nasatul Muta'allimin itu. Tapi masih belum tertarik juga untuk nulis yang fiksi-fiksi. Baru setelah itu ada pelatihan menulis dari Jogja itu almarhum Gus Zainal Arifin Thoha. Oh ya. Dengan Kak Mulis Amrin. Gus Zainal ya. Iya. Gus Zainal, Kak Mulis Amrin, kemudian Kak Salman Rusdi. Itu ada pelatihan menulis, saya ikut, tapi saya ikut itu bukan karena saya tertarik, cuma karena ini dari Jogja kayak apa ya, seperti itu. Cuma mungkin kalau orang Jogja yang bicara itu seperti apa, kira-kira penasaran sama orang Jogjanya awalnya. Ya, seperti itu. Tapi di forum itu ternyata
Gus Zainal itu lebih banyak membahas sastra, termasuk Kak Mulis Amrin itu baca puisi yang saya lupa judulnya. Pokoknya itu sebuah catatan perjalanan. Nah, saya kok dari situ ada semacam keinginan loh, kok enak juga ya kalau ada kejadian-kejadian sepele dan nulisnya dengan ringan-ringan kayak puisi gitu. Jadi saya ada semacam kesimpulan bahwa ternyata untuk mendokumentasikan sebuah perjalanan kejadian lewat tulisan yang pendek-pendek dan ringan itu bisa dibuat puisi. Ternyata enak juga ya. Dan saya mulai berpikir bahwa ternyata setiap yang fiksi berangkat dari yang fakta ternyata. Dan sejak itulah saya mulai belajar menulis yang fiksi, yang fiksi, terutama waktu itu puisi. Karena sudah ada pemahaman bahwa yang fiksi pun itu berangkat dari yang fakta itu. Berangkat dari yang fakta, karena Kak Mulis Amrin itu menulis dari peristiwa yang pernah dialami. Kalau katanya Sapardi, almarhum Sapardi itu bahwa karya sastra itu kan kelahiran karya sastra itu tidak bisa dilepaskan dari kondisi masyarakatnya. Ya salah satunya ya pengalaman penulisnya itu ya. Ya, pengalaman personal itu sangat dominan. Baru setelah mengikuti pelatihan itu akhirnya agak intens ya menulis puisi. Untuk dikatakan intens masih belum, saya cuma sudah nulis gitu, Kak Setia. Iya. Nulis. Cuman ini ada tragedi yang cukup memilukan saya, dan ini pengalaman yang pahit walaupun hikmahnya juga banyak. Di akhir kelas 3 MA Nahdlatul Muta'allimin saya tidak sempat ikut ujian karena saya sakit selama itu ujian akhir ya? Iya, 4 tahun, sehingga saya tidak punya ijazah MA, saya harus nyusul pakai bersamaan. Selama sakit itulah saya itu kan butuh teman diskusi, dan itu setiap waktu harus ada teman diskusi, dan tidak mungkin kan saya untuk mengajak teman untuk hadir di kamar saya kan. Gitu. Jadi sejak saat itulah saya mulai ngambil buku dan ternyata menulis puisi yang pendek-pendek. Adalah menjadi teman diskusi ya? Nah, anggap itu sebagai diskusi, teman diskusi saya yang saya katakan bisa jadi alternatif untuk sedikit mengurangi apa yang saya rasakan agak sakit seperti itu. Karena kita kalau sakit itu kan misal gabut karena nggak bisa kemana-mana ya, mungkin bosen dan menulis itu akhirnya menjadi salah satu cara kita untuk menghibur mungkin ya. Iya, mungkin lebih betul apa yang dikatakan Kaset, lebih kepada hiburan waktu itu. Tapi waktu itu beruntung ada radio ya. Iya. Masih jaya-jayanya radio waktu itu, dan HP masih poliponik, monoponik. Paling bantri itu mungkin kalau pas ada SMS masuk itu kayak bom mau meledak ya, nada tunggunya ya. Iya, nada deringnya paling. Iya, nada deringnya itu ya. Yang paling tren waktu itu kucing garong. Nah, waktu itu radio masih jaya-jayanya, ada program sastra udara Nada FM. Oh, Nada FM yang dipimpin oleh Pak Ibnu Hajar. Jadi saya coba ngirim ke Nada FM itu, setelah dibaca, diulas gitu. Kayak sudah jadi penyair. Apalagi diulas kayak gitu kan. Kayak jadi penyair sudah, dan wah, ternyata sisi lain dari puisi ini ada kenikmatan batin ternyata yang sulit untuk saya ceritakan, tetapi mungkin kecuali kepada orang yang memang mengalami sendiri. Ketika itu ada yang bilang gini juga sih tentang menulis itu ya, saat misal karyanya dimuat misalnya, atau kalau zaman dulu mungkin dibacakan di radio gitu ya. Ada yang bilang ketika karya kita dimuat itu kita seperti lahir kembali. Betul. Itu yang awalnya mungkin dalam keseharian kita larut dalam rutinitas, itu saat karya kita dikasih kabar, karyamu dimuat gitu, kita seperti seolah lahir kembali, diakui kembali kalau kita memang berada misalnya gitu ya. Pernah merasakan itu juga ya? Iya. Dan masa-masa menunggu pemuatan karya itu memang ada perasaan all in one. Satu jadi semua jadi satu. Ada cemas, ada berdebar-debar bahagia gimana. Kan saya dimuat pertama kali di media itu
tak bisa dilepas dari jasanya Faidi Rizal, teman saya itu. Oh ya, ya. Tahun 2008 kalau boleh saya cerita sedikit. Saya itu kan dulu nulisnya tidak Kali pertama dimuat di media massa itu 2008. 2008. Di koran? Di koran seputar Indonesia. Oh, seputar Indonesia. Sindu ya. Waktu Sindu. masih menerima sastra. Waktu itu 2008 koran-koran itu seperti Sindu, Media Indonesia, itu ya. Iya. Terus ada Suara Pembaruan, ada Bernas, masih banyak Ya. media-media. Kayaknya Kak Setu Hedi masih ada di Jogja kayaknya. 2008 saya masih di Surabaya masih. Oh, di Surabaya. Iya. 2008 saya di Jogja. S2 ya? Iya, 2011. Jadi di tahun-tahun 2008 itu masih banyak media-media yang menyediakan rubrik sastra kan. Iya. Oh, kali pertama di Sindu. Iya. Saya kan tulisan-tulisan waktu saya sakit itu dalam bentuk buku itu Kak Setu ya. Iya. Itu dibawa oleh Faidi, diketik Faidi Rizal itu di Jogja pakai laptop. Karena saya di rumah tidak ada komputer kan. Iya. Anggap komputer waktu itu masih langka. Kemudian Faidi Rizal juga yang mengirim lewat email saya. Kemudian unik, anehnya sih, bukan unik menurut saya anehnya, itu sekali dikirim langsung dimuat. Faidi mengabarkan ke saya, wah saya sangat bahagia itu. Honornya 150. Saya sebenarnya tidak berpikir ke honor, dimuat saja itu sudah bahagia ya. Gimana kayak gitu kan. Apalagi setingkat Sindo yang nasional. Iya, iya. Itu 1 minggu setelah Hasta Indriana. Hasta Indriana itu sudah jadi penyair. Hasta Indriana. Hasta Mas Hasta ya? Mas Hasta Indriana. Minggu karena ini menyinggung Mas Hasta, nanti saya kirim kebetulan tadi pagi sempat ber-WA gitu ya sama Mas Hasta. Semua tetap menulis puisi Mas Hasta ya. Ya. 1 minggu setelah punya Mas tadi muat, punya saya dimuat. Dan saya tidak kepikiran ke honor waktu itu, Mas. Kak Sehat. Iya. Saya kepikiran ke korannya itu gimana cara dapatnya saya kan. Distribusi korannya tidak sampai ke Sumeneb. Sumeneb ya. Tidak nyampe. Jadi kebetulan ada teman saya Iqro Alfirdaus itu penulis di Diva Pers itu yang bawakan ke Sumeneb ke sini. Wah, bahagianya jadi dan di clipping sampai hari ini tentunya itu ya. Ada ya. Tentunya itu. Tapi kalau dibaca sekarang agak lucu kasetnya. Judulnya saja itu Seleter Miang. Ya? Seleter Miang. Oh, itu puisi pertama yang dimuat di Sindu itu ya? Sindu. Seleter Miang. Bahasa Madura tapi isinya bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Itu jadi proses awal saya bersentuhan dengan sastra mungkin ya itu. Sejak sekitar 2008 itu ya? Ya iya. Yang di media iya, cuman kalau proses bersentuhannya sejak SMA ya? SMA Dinas Otonomi tadi. Katanya selain nulis puisi juga cerpen ya? Cerpen. Nah, itu lagi karena biar tidak monoton, saya kan juga terbiasa baca cerpen kayak itu yang sering baca dulu saya Korilayun Rampan terus punyanya Mas Edi juga. Kemudian kalau di cerpen luar saya suka dengan Vladimir Nabokov itu dari Rusia. Vladimir Nabokov ya? Iya. Nabokov atau Nabokov? Nabokov. Vladimir Nabokov apa ya? Iya. Dan O. Henry. Henry. Ya, novelis author cerpenis Amerika itu ya? Ya, betul. Jadi kemudian saya tertarik untuk nulis cerpen. Waktu itu masih ada majalah Femina. Oh, Femina ya. Saya coba. Tapi kan itu untuk perempuan ya, Femina itu. Nah, itu saya pertama kali dimuat saya ini anehnya lagi. Iya. Saya Femina itu biasanya majalah perempuan. Kemudian dengan latar-latar metropolis biasanya kan. Iya. Lebih ke yang di yang ke kota-kotaan. Iya. Tapi saya justru yang dimuat kali pertama cerpen saya pertama kali itu Anak Siwalan. Anak Siwalan itu saya bercerita tentang sulitnya orang desa untuk ini jadi penyadap lahan. Saya bercerita itu sehingga ada tokoh aku di situ walaupun bersekolah dia memberanikan diri untuk menyadap lahan dengan melepas segala kegengsiannya seperti itu. Dan itu yang dimuat. Anehnya saya justru yang cerpen dimuat awal itu
kayak gitu juga. Tentang anak siwalan dimuat justru di majalah yang dianggap metropolis itu ya. Iya, dan apa namanya? Dan feminis justru. Feminis ya. Mestinya feminis. Atau jangan-jangan kadang gini juga ya, ketika misal ada karya penulis laki-laki dimuat di buletin feminis, misal kadang saya juga berpikir gini kadang. Selama ini kalau ada pelatihan gender, ngomong feminisme itu yang cuma yang ikut kan perempuan ya. Jarang yang laki-laki, jarang ya, bukan tidak ada ya. Jarang misal ada sekolah gender misal tentang feminisme yang diundang tuh laki-laki, jarang ya. Jarang ya. Mau saya, padahal pada kenyataannya kadang banyak pikiran-pikiran laki-laki itu juga perhatian terhadap yang namanya kesetaraan juga. Gitu ya. Kalau novel belum ya? Novel belum. Sebenarnya saya kalau novel itu selalu tergoda untuk nulis di bab-bab yang lain. Ada kalau apa ya, semacam konstruksinya ada, saya buat konstruksi, dan novelnya juga ada, cuma tidak selesai. Kemarin pengennya mau dikirim ke sayembara novel DKJ, cuma tidak selesai karena selalu tergoda untuk menulis yang lain, bab lain. Mungkin ini salah satu hal yang kadang yang dikatakan oleh beberapa pengarang itu, saat kita menulis novel itu banyak godaan juga, entah godaan dari tokoh-tokoh kita, ya, atau mungkin godaan dari yang namanya di sekitar kita juga. Itu karena kalau menulis novel mungkin butuh nafas panjang. Gitu. Nah, betul. Nafas panjang. Nafas panjang. Nafas panjang. Artinya seperti ini. Kalau saya mungkin ini kebiasaan personal sih. Iya. Kalau saya menulis novel itu, misalnya sekarang menulis tentang tokoh si A pergi ke pasar, awalnya hendak membeli konveksi misalnya. Kemudian saya tinggal itu dalam 2 hari. Nanti di 2 hari berikutnya itu ada gagasan lain. Iya. Si A itu pengennya nggak beli konveksi, beli misalnya ke barang lain kayak kebutuhan dapur dan lain sebagainya. Akhirnya tidak sesuai dengan konstruksi awal. Dengan seandainya lukisan itu tidak sesuai dengan sketsa awal begitu. Makanya jarang selesai itu ya. Jarang selesai. Jadi satu tokoh saat kita gambarkan, beberapa hari kemudian bisa saja si tokoh itu seperti memberontak terhadap kita. Kok saya pergi ke pasar sih? Kok enggak gitu bisa ya. Nah, ada hal yang kadang ditanyakan oleh hampir rata-rata ya kalau kita berbicara proses kreatif itu kan, bagaimana seorang Rofi itu mendapatkan ilham atau mendapatkan ide untuk menulis. Itu kan pertanyaan-pertanyaan dasar yang sering didiskusikan gitu. Iya. Jadi seperti ini Kak Setia. Saya menganggap puisi itu sebagai kamera batin. Kamera batin. Saya sering mengatakan ini, bahkan kemarin di liputan Radar Madura itu juga mengatakan ini, karena memang kenyataannya seperti ini. Ya. Ketika kamera biasa, kamera HP ini hanya memotret dan mengabadikan yang bersifat fisik, tetapi puisi ini bisa mengabadikan yang bersifat non fisik, ke bagian batin sebuah peristiwa itu. Makanya di mana saya dapat imaji itu ketika ada peristiwa, kemudian atau tempat-tempat itu biasanya dari apa yang saya indra dan yang saya rasakan. Dan bukan kebanyakan sih, banyak juga yang melalui foto. Biasanya saya taruhlah misalnya kalau ke pantai itu tidak langsung menulis spontan tentang pantai, juga saya foto angel-angel di mana yang bagus, kemudian dari foto-foto itu baru jadi puisi misalnya gitu ya. Sampai di rumah saya lihat lagi ada beberapa hal yang indah lah untuk dijadikan salah satu poin-poin dalam puisi, saya tulis, kemudian saya susun. Ada nggak pernah misalnya begini juga sih, tantangan-tantangan seorang penulis, misalnya entah mengalami kevakuman misalnya. Iya, pasti itu. Kalau kevakuman, apalagi ketika dihadapkan pada kesibukan-kesibukan di luar kegiatan menulis. Tapi begini Kak Setia.
saya menganggapnya penulis itu tidak harus melulu menulis, tidak harus. Memang ada kalanya penulis itu harus berhenti menulis, tapi di sela-sela berhenti itu bukan berarti auto berhenti secara permanen, tetapi lebih pada upaya eksplorasi diri, misalnya membaca atau main ke teman, kayak sekarang saya ke Kak Set misalnya ya. Kita ngobrolkan, kalau kita ngobrol literasi kita akan terangsang kan. Jadi masa-masa seperti itu, kevakuman seperti itu biasanya saya siasati dengan membaca atau lihat video-video podcast yang inspiratif, atau bercakap dengan teman, atau hadir ke kegiatan-kegiatan sastra yang sifatnya itu edukatif seperti itu. Nah, saya tuh punya satu cerita gitu ya. Jadi punya teman gitu, suatu waktu main ke calon mertuanya. Ya, ditanyalah apa pekerjaan saudara kan gitu. Ya, yang namanya calon mertua kan pasti tanya-tanya lah. Apa pekerjaan saudara? Nah, dengan mantap teman saya itu bilang penulis gitu. Akhirnya si mertua tanya lagi, penulis itu apa? Nah, iya. Nah, maksud saya seandainya saya jadi boleh bertanya kepada waris, sebenarnya profesi menjadi seorang penyair, menjadi seorang cerpenis, menjadi seorang penulis itu seperti apa sih? Sehingga ya kan ada orang yang mengatakan menjadi seorang penulis dengan menulis menjadi pendakwah misalnya, itu ya, menjadi seorang penulis kalau kata Pram melaksanakan tugas sejarah itu. Nah, kalau di dalam dalam prospek, dalam bayangan atau dalam satu komitmen waris sendiri, penulis itu sebenarnya apa sih gitu misalnya. Tadi Kak Aset punya cerita kan? Iya. Saya punya cerita juga. Mungkin Kak Aset tahu penyair W.H. Auden itu. Iya. Penyair W.H. Auden, Ya. penyair Amerika itu. Dia suatu ketika naik kereta, kemudian ada yang nanya, sama seperti yang mertua nanya ke calon mantunya tadi, kamu bertanya apa? Kemudian Auden itu bilang, saya penyair. Loh, orang yang bertanya itu terkejut, kayak nggak tahu. Ini di Amerika loh. Iya. Yang notabene peradabannya sudah lebih maju dari kita. Jadi penyair itu kayak absurd kan? Absurd, iya. Nah, kemudian si Auden itu kemudian bilang, oh saya guru, baru dia tahu. Baru yang bertanya itu paham. Gitu. Oh iya, berarti penyair, penulis ini kayak profesi yang memang tidak diakui kan, dalam tanda kutip. Agak rada aneh ya. Ya, karena tidak bisa menandakan income secara besar. Iya. Tapi kan dalam soal menulis, kalau saya pribadi bukan soal income. Iya. Income. Ada banyak, tidak harus berpikir profit. Karena saya selain menulis juga berbisnis dengan istri bisnis. Jadi kalau cuma mengandalkan menulis ya nggak bisa. Makanya saya saya baca kemarin itu di beranda Facebook itu dari saya nggak usah menyebutnya itu, penulis itu keren di nama, kere di keuangan. Oh. Ya, itu kan gini. Kalau jadi penulis ya biar kiri harus berusaha kan. Iya. Harus punya pekerjaan sampingan, bukan sampingan sih, bahkan harus pekerjaan inti yang itu bisa dijadikan memasukkan inti dalam hidupnya. Tentang penulis itu agak abstrak kadang gitu. Ya. Agak rada lain. Kalau kata film itu agak lain. Keberadaannya seolah-olah masih ragu untuk diterima dunia. Iya. Nah, kalau kan kadang misalnya begini juga ya. Misal sebagian para penulis di Indonesia, saya itu kadang melihat banyak mereka itu seolah terpisah terutama dari urusan politik gitu ya. Tapi ketika saya baca di Amerika Latin, justru para penulisnya itu akrab dengan yang namanya politik. Bahkan yang namanya Vargas itu salah satu penulis novel dan peraih Nobel itu justru menjadi capres Peru gitu ya. Bahkan ya Octavio Paz pun
tidak bisa dipungkiri salah satu, kalau nggak salah itu diplomat gitu. Bahkan Pablo Neruda pun itu adalah aktivis partai kiri misalnya itu. Nah, tapi kalau kasus di Indonesia kan jarang seorang penulis begitu akrab dengan politik. Tapi kalau bagi Waris sendiri sebenarnya melihat seni dengan politik itu seperti apa ya? Sebenarnya politik itu penting, selama itu bukan 100% politik praktis. Tetapi walaupun saya juga tidak menyangkal bahwa politik praktis itu juga penting dalam dunia kepenulisan. Kita tahu ya Mas Kak Set ya, sebelum ke arah itu mungkin sedikit ada yang menarik bicara politik dalam urusan menulis ini. Buku-buku yang terbit, yang laris itu kan yang disebut bagus itu kan yang bestseller ya, bestseller. Di situ sebenarnya ada politik, cuma politik kapitalis. Nah, kenapa? Ternyata kan yang bestseller itu kapitalis ingin menyuguhkan kepada publik bahwa yang disebut bagus itu adalah yang bestseller. Bestseller itu yang banyak terjual, tapi tidak mungkin, artinya seperti ini, tidak langsung pasti yang banyak dijual itu bagus. Nah, itu kan sudah politik kapitalis bahwa saat-saat ini kita dihadapkan pada hal semacam itu, bahwa buku yang bagus, buku yang banyak diminati oleh mayoritas pembaca Indonesia. Padahal dengan apa ukurannya? Dengan banyak terjual bestseller. Padahal buku-buku yang lebih bagus, yang layak itu banyak, cuman karena jarang dibeli akhirnya tidak bestseller, padahal itu bagus. Padahal yang sederhana sebenarnya bisa dimaknai bahwa itu juga berbicara politik apa? Politik penjualan juga ya. Nah itu makanya saya pikir ketika penulis harus juga punya politik, saya pikir penting. Cuman saya tidak punya konsep yang real bagaimana, karena ketika penulis dihadapkan dengan politik itu setidaknya kan walaupun tidak langsung bersentuhan dengan kekuasaan, itu ada trik-trik yang bagaimana menjadikan aktivitas menulis ini bisa diterima dengan publik, dan toh misalnya sekalipun kita mau berpolitik secara kekuasaan, penulis itu sah-sah saja saya pikir. Nah, di era media sosial ini, Instagram, Facebook gitu ya, atau mungkin di Twitter gitu, ada yang bilang semua orang hari ini tuh hampir bisa menulis puisi gitu ya. Iya. Semua orang bisa menulis cerpen. Nah, bagi Waris sendiri, misal kehadiran, bukan kehadiran ya, tapi di tengah terus kemajuan zaman ya, dari yang dulu tidak ada HP, ada HP gitu ya, yang tidak ada laptop itu, sampai kepada yang namanya bagaimana orang bisa menuliskan puisi dengan beragam genre, misalnya artinya beragam genre. Ada yang puisi-puisi pendek, jadi saya membaca itu misal ada yang entah itu menulis puisi atau iseng ya maksud saya, tapi kan banyak orang yang mengartikan itu wah itu puitis gitu. Misal nulis tentang lampu merah, berhenti lalu berangkat, misal hal-hal seperti itu sudah dianggap puisi bagi sebagian orang. Nah, seperti apa Waris melihat dunia digital ini bagi apa ya, kemajuan seni gitu? Oke. Saya melihat yang agak miris kalau sekarang Mas, karena sekarang itu yang ada penyair itu yang targetnya itu pembaharuan. Ketika pembaharuan, yang penting puisinya baru, beda dengan yang lain, tapi kadang mengabaikan nilai estetika. Padahal puisi itu ya antara harus proporsional. Kalau saya sendiri memahami puisi itu adalah seni, dan seni itu harus indah, tidak harus asal menulis, tidak langsung asal tulis, asal yang penting beda, kemudian itu puisi, bukan. Dan puisi itu seperti kata Eliot itu yang memunculkan pertanyaan dan pemikiran, bukan yang memunculkan jawaban dan kesimpulan, bukan. Nah, makanya sentuhan-sentuhan kreativitas dalam puisi itu penting, karena bagaimana puisi itu sekiranya bisa memunculkan pertanyaan kepada pembaca dan pemikiran, karena kita tahu sendiri kan Mas, bahwa sumber pengetahuan itu adalah pertanyaan, bukan jawaban. Jadi
ketika saya melihat perkembangan dari generasi X sampai generasi Gen Z sekarang ini, kemudian mungkin generasi Alpha di mendatang, saya tetap ini puisi yang bagus itu yang ada unsur seninya. Kalau sekarang kan banyak gue cinta pada lo tapi menolak gue itu kan ada puisi kan kayak gitu. Itu kan alih-alih ingin mendobrak puisi lama seolah-olah hadir jadi revolusioner, avant-garde apa ya, pembaharu gitu ya, pembaharu. Cuman kan tidak begitu, apalagi kita yang dari pesantren kan kita tahu para penulis pesantren itu kan disiplin banget menjaga estetika. Kita kan ada burda Imam Al-Busiri dengan burdanya itu kan walaupun kita di puisi sekarang di kontemporer ini bebas, cuman yang namanya unsur seni itu harus ada. Unsur estetika itu perlu dijaga, bukan kemudian asal membuat kayak lampu merah gimana. Karena seperti kata T.S. Eliot itu tadi, bahwa puisi itu ya yang sekiranya bisa melahirkan pertanyaan dan sebuah pemikiran, bukan asal nulis. Yes. Karena saya dalam hal menulis itu ada dua hal, Kak Set ya. Ada penulis yang mengartikan kata, ada yang mengatakan arti. Ya. Oh iya. Kalau penulis pemula itu hanya mengartikan kata. Kata-kata dibuat dulu, tidak tahu artinya. Hanya linggis pedang jatuh menembus awan misalnya. Oh, itu kan wah. Iya. Kita ditanya itu apa maknanya? Ya, saya nggak tahu juga. Saya nggak tahu. Kemudian gini. Oh, berarti itu maknanya gini. Baru dicarikan kemudian. Itu namanya mengartikan kata. Yang bagus itu mengatakan arti. Dia sebelum menulis puisi dia punya sudah paham gitu. Iya, semacam punya subjek matter, apa istilahnya ya. Mungkin dalam sudah punya ide, substansi, gagasan pokok. Kemudian dicarikan diksi. Contohnya seorang Sutarji ketika mau bilang begini, orang yang bagus dengan yang dan itu adalah orang yang bersimpati, yang empati, bukan simpati ya. Empati ini lebih. Kalau kamu sakit, saya juga merasa sakit, itu yang bagus kan. Sutarji itu punya gagasan itu kan. Kemudian baru arti itu dicarikan kata, mengatakan arti yang tertusuk padamu, berdarah padaku. Nah kan itu kan, itu kan sama dengan yang kamu rasakan di kamu, itu bagiku juga saya dirasakan itu kan. Sejauh ini sudah berapa buku yang ditulis? 5 ya? 5 buku. Tapi satu itu juara sayembara di Pekan Literasi Bank Indonesia di Purwokerto itu. Puisi. Tapi ya secara kuantitas sih sudah 5, cuman kualitas masih. Di 5 buku. Mungkin ada buku baru yang lagi disiapkan juga. Ada, ini tematik tentang eksploitasi tanah. Tanah ya. Yang lagi rame ya? Ya. Lagi rame. Eksploitasi tanah itu puisi, cuman masih saya garap ini. Atau mungkin nanti kalau memang terbit kita bincang-bincang tentang buku terbaru itu ya? Bisa itu. Dengan senang hati, karena acara-acara semacam ini nih Kak Setia, terus terang efektivitasnya sangat luas dan bisa saya katakan abadi. Kenapa? Karena ini kan terdokumentasi dengan baik. Walaupun kita mungkin saat ini cuma berdua, tapi di luar kita penikmat YouTube itu kan banyak. Jadi siapa tahu dari obrolan ini nanti memantik diskusi baru sehingga ada semacam ketersambungan intelektual atau peluasan pemikiran, terjadi diskusi-diskusi yang lebih kreatif lagi seperti itu. Oke. Itu mungkin perbincangan singkat ini ya. Ya hampir kalau tidak salah itu hampir sekitar 3 jam kita berbincang-bincang. Tapi semoga kita juga bisa bertemu lagi dalam perbincangan tentang seputar sastra ya. Ya untung-untung ketika
karya terbaru itu yang puisi tentang eksploitasi tanah itu nanti terbit, kita juga Semoga. Bahkan ya Kak Setia. iya, iya, karena bagi saya melihatnya begini, di sebelum kita belum mengenal ya, kan hari ini kan begitu masif medsos gitu. Kadang kalau kita mau berbicara buku, bincang-bincang buku itu kadang agak kesulitan karena kita mungkin tidak tahu informasi buku apa yang terbit misalnya gitu. Iya. Tapi gairah kita untuk membedah buku, memperbincangkan buku itu, saya ingat di tahun-tahun 2005 ya, di awal-awal saya kuliah itu banyak orang ketika mengadakan bedah buku itu membludak sampai kurang gitu. Dan tidak bawa HP ya. Kalaupun bawa pasti konsentrasi ke yang di depan. Oh iya, karena pada waktu 2005 sepengetahuan saya ya, kita datang kan bawa HP yang tidak banyak menggoda, kecuali ya ada pesan, ada telepon itu. Tapi kalau hari ini kan seperti seolah-olah kita perlu ngecek Instagram, perlu ngecek Facebook, seolah-olah kita punya pesan-pesan penting di medsos kita, sehingga kalau datang ke acara-acara bedah buku sebagian ya, tidak semuanya itu lihat yang namanya HP masing-masing. Nah, tapi hari ini kadang yang membuat saya itu perlu memberikan ruang-ruang perbincangan seperti ini. Banyak buku yang diterbitkan, tapi tidak banyak yang membicarakan. Kurang apresiasi seperti itu ya. Ya itu banyak karya tapi minim apresiasi ya. Kalau dulu orang kan ya mungkin karena tidak tahu kalau ada buku terbit misalnya itu. Tapi yang ingin mengapresiasi kadang gairahnya tinggi. Hari ini banyak buku yang terbit, tapi kadang minim perbincangan tentang buku itu. Iya, bahkan kalaupun ada misalnya, kadang kalau langsung diadakan di misalnya kafe atau dimanapun, kadang peserta itu kan banyak yang tidak fokus, lebih fokus ke HP daripada dengar. Gitu. Makanya saya pikir obrolan santai semacam ini lebih efektif. Kalau tidak boleh saya katakan lebih efektif, mungkin efektif lah untuk ngobrol-ngobrol masalah buku, sastra dan sebagainya. Oke, terima kasih teman-teman. Hari ini saya bincang-bincang santai dengan Waris Rofi. Ini sudah lama ya kita itu ingin bincang-bincang ya. Selalu ada halangan dari saya. Terutama dari saya ini. Gitu. Kita ketemu pada perbincangan selanjutnya. Oke.